pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, teman-teman semua, baik itu petugas lapangan, baik itu instruktur, baik itu semuanya, baik panitia dan sebagainya dalam keadaan sehat walafiat mulai hari ini, esok dan selama-lamanya. Amin. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan pendataan awal Reksosek, jadi kalau yang baru mungkin belum paham, registrasi sosial ekonomi, kalau yang disingkat Reksosek, yang kita persiapkan saat ini merupakan sebuah upaya mewujudkan satu data Indonesia melalui program reformasi program perlindungan sosial. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini diminta untuk berkumpul di sini merupakan tugas besar, merupakan amanah yang dibebankan kepada Bapak Ibu sekalian, yang nantinya data ini akan sangat bermanfaat untuk perlindungan sosial di masa yang akan datang. Di sisi lain, masih terbatasnya data sosial ekonomi yang mencakup semua penduduk, juga seluruh lapisan penduduk yang diperlukan untuk penentuan target program pembangunan. Ini menjadi salah satu dari pentingnya Reksosek ini. Pemutakhiran data dengan metodologi yang berstandar. Nah, ini teman-teman dikumpulkan di sini, dilatih selama 2 hari, dimaksudkan agar teman-teman nanti ketika turun lapangan itu memiliki konsep, memiliki pemahaman yang sama. Yang dimaksud di sini adalah pemutaran data dengan metodologi yang berstandar, terstandar atau sama. Jadi ketika si A itu mengimplementasikan keluarga itu apa, nanti yang lain juga sama. Apa beda keluarga dengan rumah tangga? Itu beda. Jadi jangan sampai nanti pada saat ke lapangan tidak bisa membedakan antara keluarga dengan rumah tangga. Itu nanti akan diajari adik sama instrukturnya. Oh, sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan dulu. Saya minta berdiri ya, karena ada 5 orang, berarti nanti ada 5 kelas. Instruktur yang kelas 1 siapa? Nah, Mas Eko Wibowo. Jadi nanti yang di kelas 1 instrukturnya Mas Eko Wibowo. Instruktur silakan duduk Mas. Yang instruktur di kelas 2. Nah, ini Mbak Nur Laila Okta Rahmayanti. Ini di kelas yang kedua. Yang di kelas ketiga, monggo silakan berdiri siapa? Oh, kebetulan dia di sana karena ini tempat duduknya cuma 4, jadi nggak cukup ya. Beliau dan di sana itu Mbak Eka Cahyani. Instruktur yang keempat di sana juga. Oh, yaitu yang tadi pembawa acara ya. Ini namanya Mbak Dwi Esti Kurniasi. Dan instruktur yang kelima, nanti yang ada di kelas kelima, ini namanya Mas Singgih Wicaksono. Silakan duduk. Baik, saya lanjutkan. Perlu kami sampaikan bahwa tujuan dari pendataan Reksosek ini adalah memperoleh data informasi dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya di sini adalah perubahan yang terjadi di masyarakat sangatlah cepat atau dinamis. Misalnya dengan adanya pandemi COVID-19,
kita ketahui bahwa banyak masyarakat mengalami perubahan tingkat kesejahteraannya atau dapat dikatakan turun kelasnya. Pada saat pandemi kemarin banyak sekali tenaga kerja yang dirumahkan, banyak sekali toko-toko yang tutup, banyak tempat wisata khususnya di Kota Batu ini banyak yang tutup. Nah, disitulah kita ingin memotret perubahan kondisi sosial ekonomi di Kota Batu itu nanti seperti apa. Untuk itu, Reksosek hadir tidak hanya mengumpulkan informasi mereka yang berada pada kelas sosial ekonomi terbawah, namun juga sampai menyasar mereka yang berada pada kelas sosial ekonomi atas. Jadi nanti pada saat pelaksanaan itu, satu petugas itu diperkirakan akan mendata sekitar 250 kakak. Lebih kurang ya. Kalau misalnya 7 RT 260 kan yang 10 nggak bisa dikerja. Dia harus tetap RT itu artinya 250 itu lebih kurang. Bisa juga mungkin 7 RT sudah 245, ya bersyukur yang dapat 245 kan gitu. Jadi di kisaran sekitar 250. Tidak bisa pas 250 karena batasannya nanti SLS. SLS itu satuan lingkungan setempat, batasnya itu RT. Jadi kalau misalnya 7 RT 260 atau 255 ya itu masih masuk di dalam pendataan satu petugas, karena tidak bisa satu RT itu yang 10 ikut pendataan si A, yang selebihnya si B, nggak bisa seperti itu. Dan nanti para instruktur ini akan menjelaskan seperti apa, juga nanti setelah selesai akan dibagikan beban tugasnya masing-masing. Untuk itu Reksosek hadir untuk tidak hanya mengumpulkan informasi yang mereka berada pada kelas ekonomi terbawah, namun juga kelas ekonomi atas. Artinya dari semua itu door to door, dari rumah ke rumah, tidak ada yang terlewat. Tidak boleh ada yang terlewat. Jadi misalnya ini hotel ini, tetap ya harus ada petugas yang datang. Kenapa? Jangan sampai ada yang tinggal juga di hotel ini. Oh ini hotel nggak perlu didata, tidak boleh seperti itu. Harus tetap didatangi, ditanyakan ke manajemennya. Ada nggak rumah tangga yang? Oh ada ini, servisnya tinggal di belakang. Misalnya, dia menempati rumah yang kecil, dibuatkan rumah sendiri di belakang. Itu harus didata. Dan saya minta kepada teman-teman untuk bekerja dengan jujur, penuh dedikasi. Karena apa? Kalau nanti sampai ada yang terlewat, misalnya karena rumahnya ada di atas gunung sana, waktu saya mau naik nanjak tinggi, gak usah saya data karena yang di kantor juga tidak tahu. Ya kan gitu. Itu nanti akan ketahuan pada saat program perlindungan sosial tahun depan itu digulirkan. Jadi ini tujuan pendataan ini akan sangat berguna untuk perencanaan pembangunan. Data-data yang dihasilkan dari teman-teman semua ini nanti akan diserahkan ke pemerintah untuk dilakukan yaitu perlindungan sosial tadi. Perlindungan sosial itu tidak hanya untuk bantuan yang miskin saja, juga untuk bantuan-bantuan yang nanti untuk pemberdayaan masyarakat. Nah itu. Makanya saya minta teman-teman mendata dengan baik dan jujur apa adanya. Artinya apa adanya itu ya kalau memang di dalam rumah tangga itu yang penghuninya 4 orang ya silakan didata 4 orang. Penghuninya 10 orang ya didata 10 orang. Jangan penghuninya 10 orang, saya sudah capek, sudah mau mati. Sudah saya data 3 aja, yang 7 gak usah. Itu kan nanti pada saat akan dilakukan dan apa istilahnya update berikutnya itu akan ketahuan. Dan data perlindungan sosial ini akan diupdate nanti setiap tahun. Makanya di sini
kita sertakan beberapa perwakilan dari dinas sosial, dari Kominfo dan pemberdayaan. Paling tidak proses yang kita lakukan ini, teman-teman dari Kominfo, dari Dinsos, dari pemberdayaan itu tahu statistik itu gimana sih cara kerjanya, cara pengumpulan datanya itu seperti apa, dan ke lapangannya seperti apa. Nah, itu paling tidak perwakilan itu juga mengetahui proses yang kita lakukan untuk mengumpulkan data ini seperti apa. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu sangat dimaklumi jika pemerintah memiliki keresahan terkait penyaluran program yang sudah berjalan saat ini. Fakta menunjukkan bahwa tingkat akurasi penyaluran program saat ini masih sangat rendah. Kita sering mendengar bahwa begitu bantuan itu disalurkan, loh saya ini lebih bisa nggak dapat ya. Tetangga saya ini yang gelangnya besar kayak rantai kapal malah dapat gitu. Ya, kira-kira pernah nggak mendengar keluhannya seperti itu? Pernah. Ini pernah kan gitu. Nah, harapannya dari hasil pendataan ini nanti ke depan tidak ada lagi keluhan-keluhan seperti itu, karena kita akan menuju satu data Indonesia. Satu data Indonesia kita harapkan nanti itu bahwa misalnya dari Kementerian Sosial ingin memberikan bantuan mungkin PKH atau dana sebagainya, itu merujuk dari satu data ini. Begitu juga dari kementerian yang lain, mungkin dari pemberdayaan perempuan juga mengacu ke data ini. Nah, yang selama ini terjadi masing-masing dinas instansi itu kan punya data sendiri-sendiri. Itu harapan pemerintah seperti itu, bukan harapan saya. Harapan pemerintahan Pak Jokowi itu seperti itu. Tentunya saya sebagai aparat di bawahnya harus mendukung dan harus melaksanakan perintah yang dibebankan kepada kita semua, terutama kepada teman-teman ini yang akan sebagai ujung tombak di dalam pelaksanaan di lapangan nanti. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan bahwa terjadi ketidaktepatan penyaluran yang sangat tinggi. Yang tepat sasaran hanya 41,2% dan sisanya sebesar 58,8% tidak tepat sasaran. Nah ini, jadi kalau misalnya yang dibantu 100 orang, 41 itu tepat sasaran. Artinya misalnya BLT benar-benar yang miskin, misalnya PKH mungkin benar-benar yang anaknya sekolah, atau mungkin ada bantuan dari kesehatan benar-benar wanita yang hamil dan lain sebagainya. Itu yang 41. Tetapi yang 58,8% itu artinya kalau 100 orang, hampir 59 orang itu tidak tepat sasaran. Yang diberi bantuan, ya ini saya pernah dengar aja, kalau RT katanya ya saudara-saudaranya RT katanya ya, bukan saya ya. Mudah-mudahan ke depan itu tidak seperti itu. Dan nanti akan dilakukan forum konsultasi publik. Jadi hasil pendataan Bapak Ibu sekalian ini, ketika nanti sudah diolah selesai, siapa yang benar-benar miskin ini 1, 2, 3 dan sebagainya akan disampaikan mungkin di kepala desa atau mungkin di RT RW. Kita kumpulkan, Pak RT, ini loh orang-orang yang miskin 1, 2, 3, 4, 5 ini dari hasil pendataan BPS dan gitu ya. Mungkin ada 25 orang misalnya satu RT. Kita lakukan forum konsultasi publik. Ternyata di situ, oh ini Bu Aminah ini nggak miskin, masih ada yang lebih miskin, jadi dicoret, nggak masuk, kan gitu. Oh ini Bu Indri ini ternyata sudah kaya, ini sudah punya sepeda motor 2 dan segala macam. Nah ini nggak perlu, nah dicoret. Sehingga nanti pada saat bantuan itu turun itu sudah tidak ada yang istilah, oh ini saya lebih miskin kok nggak dapat ya. Orang itu lebih kaya daripada saya misalnya. Harapannya nanti ke depan seperti itu. Dari situlah diawali dari pelatihan hari ini.
Bapak Ibu sekalian dilatih selama 2 hari untuk menyerap materi daripada instruktur 5 orang ini. Beliau ini sudah dilatih berapa 2 minggu yang lalu ya Mas, ke Surabaya. Dikumpulkan di Surabaya, sudah dilatih duluan. Nah, setelah itu diminta untuk melatih teman-teman semuanya. Kalau nanti di dalam pelaksanaan pelatihan ini ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, silakan teman-teman bertanya. Jangan ketika instruktur nanya gimana sudah paham, diam. Ada yang ditanyakan, diam. Padahal tidak tahu juga, gitu. Dari diamnya itu. Atau mungkin mau nanya tetapi malu, sebaiknya itu dihilangkan. Karena apa? Lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. Itu kalau dulu. Kalau sekarang nggak bisa sesat di jalan, ada Mbah Google kan, gitu. Ada Google Map kan. Mau belok kanan sudah dikasih tahu. 100 meter belok kiri, 200 meter belok kanan, ada warung-warung kan gitu. Nah, itu. Tetapi di dalam struktur ini, karena ini menyangkut teknis, saya minta kalau ada yang kurang jelas, kurang paham dan sebagainya, silahkan ditanyakan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Pada saat-saat yang sebelumnya itu pendataan seperti ini sudah dilakukan uji coba di 95 desa di Indonesia. Yang melakukan itu dari Bappenas. Nah, itu. Jadi sebelumnya sudah diuji coba, tapi yang melakukan dari Bappenas tahun 2021 kemarin itu dilakukan 95 desa seluruh Indonesia. Tetapi desa mana yang terkena sampel, ya saya sendiri kurang begitu tahu. Baik Bapak Ibu sekalian, para petugas lapangan nantinya mulai memikirkan semua keluarga yang menjadi tanggung jawabnya untuk dilakukan pendataan seluruhnya tanpa terkecuali. Nah, tadi yang saya sampaikan. Semua keluarga sudah dikunjungi dan tercatat secara paripurna pada tanggal 15 Oktober sampai 14 November. Jadi ini waktunya hanya 1 bulan. Kalau teman-teman itu beban tugasnya 250 KK, minimal dalam 1 hari bisa dapat 10. Kalau 10 kali 30, 300 ya. Tapi kalau 250 kan berarti 25 hari. Harapannya 5 hari itu ada waktu untuk melakukan perbaikan. Karena nanti setiap petugas lapangan itu ada pengawasnya. Setiap 4 petugas, ya Mas, 4 petugas. Ya, 4 PPL, petugas pendata lapangan, nanti ada 1 orang pengawas. Kenapa diperlukan seorang pengawas? Karena begini, ketika jalan 1, 2, 3, 4 rumah itu harus dicek. Oh ini ternyata ini masih salah, harusnya seperti ini. Kalau bapak ibunya ini di sini, terus anaknya di luar, ini harus begini perlakuannya. Nah, nanti yang akan dijelaskan lebih detail dari instruktur. Nah, sebelum lebih jauh tingkat kesalahannya. Kalau untuk yang sudah sering mengikuti kegiatan BPS, saya kira mereka sudah paham. Tetapi yang masih baru-baru ya saya minta ya nanti lebih banyak bekerja samanya. Kalau misalnya di dalam rumah itu orangnya tidak ada, hari ini tidak ada, besok didatangi tidak ada. Nah, itu silakan dikoordinasikan. Kalau orangnya pergi misalnya cuti lebih dari 1 bulan, seperti apa? Koordinasikan. Jadi hari ini yang si A nggak ada kan akan mendata berikutnya yang ada dulu. Kita tidak menunggu 1 orang yang tidak ada tadi. Pak ini kan urutannya nomor 5, saya tunggu dulu sampai pulang ya. Nanti kalau
1 bulan nggak pulang ya nggak data-data kan gitu. Nah nanti kalau misalnya terjadi orang ini misalnya kerjanya di luar kota, hanya 1 minggu sekali dia pulang, hanya Sabtu aja atau Minggu saja. Nah tentu itu dikomunikasikan. Ada pengawasnya, di atas pengawas ada koseka. Nanti di atas koseka nggak bisa menyelesaikan, masih ada lagi. Terakhir kalau masih nggak bisa menyelesaikan, saya yang turun tangan. Misalnya orang itu menolak, ada yang menolak itu. Harapan saya nanti ke depan jangan sampai ada yang menolak. Juga teman-teman saya minta koordinasi dengan RT-nya nanti, jangan ujuk-ujuk jalan tanpa lapor Pak RT. Nah, saya katanya kita harus kulon dulu. Nah itu. Supaya ketika teman-teman berjalan di situ, syukur alhamdulillah kalau misalnya si A ini bekerja di RT-nya sendiri dengan RT-RT sekitarnya. Nah itu kan akan lebih memudahkan karena sudah dikenal semuanya. Tetapi kan mungkin ada teman-teman yang dari desa itu, mungkin desanya di ujung, tetapi mendapatkan tugas di ujung sana yang tidak begitu dikenal oleh RT yang ada di situ. Nah yang seperti itu silakan teman-teman koordinasinya, paling tidak harus berkoordinasi dengan RT. Atau mungkin nanti kalau ada waktu, kira-kira jadi nggak nanti dikumpulkan di kantor desa. Ya itu katanya semua petugas misalnya yang bertugas di desa Pesanggerahan semua akan dikumpulkan di desa. Nanti Pak Kepala Desanya supaya tahu juga mungkin sedikit memberikan arahan atau seperti apa, sehingga nanti semua bisa berjalan dengan baik. Tadi di situ sudah ditayangkan ada dukungan dari Ibu Wali Kota. Ibu Wali Kota memberi dukungan yang luar biasa, memberikan atensi yang luar biasa agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Teman-teman yang terpilih menjadi petugas ini merupakan orang-orang yang terbaik yang nanti akan melakukan pendataan ini, yang hasilnya akan sangat berguna untuk bangsa dan negara. Kita berbakti kepada bangsa negara tidak harus jadi pegawai, tidak harus jadi tentara, tetapi membantu mengumpulkan data seperti ini juga bagian dari berbakti kepada nusa dan bangsa. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akhirnya saya meminta komitmen kita semua yang hadir di ruangan ini untuk ikut mensosialisasikan kegiatan pendataan Reksorsek ini kepada keluarga, kepada teman, tetangga, dan masyarakat di sekitarnya dengan narasi yang sama, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ajak masyarakat kita untuk dicatat dalam pendataan Reksorsek ini. Bangun kesadaran bahwa rugi jika sampai tidak tercatat dalam Reksorsek ini. Jadi misalnya kalau ada yang tidak mau didata, karena didata terus tidak pernah dikasih bantuan, kan ada itu bahasanya seperti itu, sering kan? Nah kita harus pandai-pandai gimana dengan bahasa yang mudah dimengerti, mudah dipahami, seperti itu. Kalau bahasa yang seperti itu masih mudah untuk dijelaskan. Ya ini saya bertugas untuk melakukan pendataan. Soal nanti Anda mendapat bantuan atau tidak itu adalah urusan pemerintah. Tetapi alangkah ruginya kalau panjenengan tidak terdata, nama dan data Anda tidak termuat di sini. Kalau sudah tidak termuat, sudah pasti minggir, nggak akan ada bantuan. Misalnya bantuan UMKM, kan ada kan bantuan UMKM yang punya usaha apa itu bisa dapat 600.000, 700.000 dan lain sebagainya. Nah seperti itu kalau sudah kamu didata kan namanya sudah tidak tercover lagi gitu. Ya mari kita bahasakan dengan bahasa yang mudah tetapi menyentuh mereka itu. Yaitu bahasa yang mudah.
Saya menyadari bahwa tidaklah mudah melakukan pengumpulan data reksosek ini. Namun demikian saya yakin dan percaya tujuan mulia pemerintah yang diamanahkan kepada kita semua, insya Allah jika kita tulus, maka Allah Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan kemudahan dan keberkahan pada kita semua. Semoga kita akan dimudahkan dalam proses pendataan dan kerja keras kita untuk mendapatkan data yang berkualitas yang akan kita capai nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah kita semua. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka pelatihan calon petugas pendataan awal reksosek registrasi sosial ekonomi atau reksosek 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat pagi.